Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Lausu bisa bertemu lagi dengan kalian. Kita sebentar lagi akan memuji Tuhan dan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tapi hari ini Lausu Zina tidak sendirian. Lausu punya teman. Dulunya mereka adalah murid Lausu. Sekarang menjadi teman Lausu dalam mengajar. Lausu panggil ya. Lausu Melisa. Satu lagi. Lausu Ebi. Halo senangnya. Anak-anak, apakah kalian sekarang sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Hah? Senang ya? Ayo, sudah mandi, sudah makan, sudah pakai baju yang rapi. Sekarang mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mohon bimbingan Tuhan. Mari semua anak-anak kita berdoa ya. Ikuti Lausu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sungguh hari ini kami bahagia bisa menyapa anak-anak, mengajak anak-anak untuk kembali memuji Tuhan dan beribadah. Tuhan, mohon pimpin kami selama kami memimpin ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan datang bersama kami di tengah-tengah kami mendengar pujian anak-anak. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu harinya siapa ya? Harinya Tuhan. Mari kita sama-sama semuanya. Ya Jeje juga. Menyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan sekali lagi yang lebih semangat ya. Ayo lihat gerakan Lausu ya. Semua sudah siap? Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta Dia. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali mau belajar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semuanya duduk dengan baik, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke? Sudah siap semuanya? Ayo, kita bersama-sama berdoa ya. Ikuti Lause Ona berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan saya kesehatan. Saya mau belajar firman Tuhan. Tolong saya untuk mengerti dan melakukan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, hebat. Semuanya sudah berdoa. Nah, Lausana mau tanya, siapa di antara anak-anak yang sudah pintar berenang? Ada? Coba angkat tangan. Nah, hebat ya, sudah ada anak-anak yang pintar berenang. Nah, coba ingat-ingat, atau mungkin ada yang sekarang sebelum pandemi ya, belajar berenang. Bagaimana caranya belajar berenang? Masa kita lari-lari langsung nyemplung, terus bisa berenang? Tidak ya. Nah, biasanya kalau orang belajar berenang, dia akan mulai dari tempat yang dangkal atau airnya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Lalu dia akan mulai menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Tapi tidak boleh sendirian. Biasanya ada orang dewasa, bisa papa, mama, atau orang lain yang mungkin pelatih renang atau siapapun yang sudah pintar berenang. Nah, biasanya kalau sudah bisa begitu ya, sudah bisa sedikit-sedikit, nah kita akan diminta untuk berenang sendiri. Nah, bagian yang paling menakutkan itu adalah waktu kita mulai berenang sendiri. Tangannya sama kakinya digerakkan di air. Duh, rasanya takut tenggelam loh. Tapi ada seorang anak ini ya, dia waktu masih TK, dia belajar berenang. Ya, sebutlah saja namanya adalah Luke. Ya, dia belajar berenang. Lalu sang papa itu bilang, Luke, ayo Luke, berenang dari tempatmu ke tempat papa. Tempatnya papa itu agak dalam loh. Lalu Luke pikir, oh takut pak, takut. Jangan takut, papa di sini. Tapi kalau tenggelam gimana pak? Jangan khawatir, papa akan tangkap kamu. Kamu tidak akan dibiarkan tenggelam. Nah, waktu itu Luke langsung coba berenang pelan-pelan. Pokoknya dia lihat papa di situ. Lihat papa di situ. Berenang. Tiba-tiba waktu dia mulai sampai tengah-tengah, sudah mulai dekat papa. Tiba-tiba ada anak yang lebih besar berenang cepat sekali. Luke langsung goyang. Dia bilang, aduh. Waduh, dia langsung gelagapan seperti mau tenggelam. Langsung papanya tangkap. Langsung Luke tenang. Langsung papa bilang, nah kan, papa itu akan tangkap kamu. Jangan takut. Sekarang ulangi lagi ya. Oke, pak. Wah, kenapa? Kalau waktu yang kedua kali Luke bilang, oke, pak. Kenapa yo? Karena dia tahu kalau ada sesuatu yang sulit atau dia sudah mau tenggelam, papa pasti tangkap. Maka dia tidak takut lagi. Nah, itu namanya bersandar. Ya, hari ini kita mau dengar tentang Daud yang bersandar pada Allah. Bersandar itu artinya waktu kita tidak bisa, kita akan ditolong dan kita percaya. Kita percaya waktu kita tidak bisa, waktu kita takut, waktu kita khawatir, akan ada yang menolong, yaitu Tuhan. Nah, pernah tidak dengar kata Daud? Nah, nama Daud ini adalah nama seorang raja Israel, raja kedua. Tapi sebelum dia menjadi raja, dia itu adalah seorang anak muda yang sangat sederhana. Nah, apa yang dia lakukan? Dia biasanya menggembala domba. Ya, domba makannya apa? Rumput, pasti bukan spaghetti ya.
makan rumput. Jadi kalau menggembala domba, dia harus bawa domba-dombanya kemana? Ya, ke tempat yang ada rumputnya, bukan ke swalayan ya, ke tempat yang ada rumputnya. Lalu tempat itu biasanya tempat yang sangat luas, padang yang sangat luas. Karena tempat itu sangat luas, luar biasa luasnya, biasanya pada saat dia menggembalakan dombanya itu ada singa, ada binatang buas pokoknya. Pada waktu itu apakah Daud lari? Nah, pada waktu itu biasanya Daud minta pertolongan Tuhan. Seperti anak kecil tadi ya, yang waktu dia berenang, kadang dia menjadi takut, kadang dia merasa khawatir, tapi dia percaya ada Papa yang tangkap dia berani. Maka Daud waktu dia menghadapi ada binatang-binatang buas, dia tidak takut. Dia minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan kasih dia sebuah cara untuk mengatasi binatang-binatang itu. Bukan berarti Tuhan itu membiarkan Daud, tidak. Bukan berarti Daud itu kemudian dibuat untuk tidak usah lihat singa begitu. Enggak, dia tetap harus berhadapan dengan singa. Tapi Tuhan kasih caranya apa? Dia akan membuat sebuah namanya umban begitu ya. Nanti kita akan lihat gambarnya umban. Lalu ada batu. Lalu nanti dia akan putar-putar itu lalu dilempar ke kepala singa atau harimau atau apapun binatang yang mengganggu dombanya sehingga binatang itu mati. Jadi Tuhan kasih hikmat. Sampai suatu waktu ketika Daud itu ada di rumah, Daud itu diberitahu dia harus pergi untuk bertemu dengan kakak-kakaknya, membawa makanan buat kakak-kakaknya. Nah, waktu dia sampai ke tempat itu, ternyata itu tempat kakak-kakaknya itu sedang berperang. Berperang melawan tentara. Wah, tapi waktu itu dia lihat kakaknya itu seperti takut gitu. Loh, kenapa takut? Nah, rupanya semua tentara Israel tuh yang harusnya berperang dengan berani, mereka waktu itu mulai ketakutan. Ada beberapa orang yang kemudian mundur bersembunyi di balik daerah-daerah yang terlindungi oleh mungkin ya ada gundukan-gundukan gitu ya. Lah, kenapa Daud tanya, kenapa kalian takut? Duh, kamu gak lihat tak? Ada orang bilang, itu loh ada raksasa besar sekali tuh. Oh iya, besar sekali dia. Tingginya hampir 2 atau 3 kalinya Daud. Nah, orang itu kenapa kok orang-orang semua takut ya? Kan jumlahnya orang Israel lebih banyak dari satu orang itu. Lah, rupanya orang itu bilang begini, mana Allahnya Israel? Mana tentaranya Israel? Aku bisa kalahkan kamu semuanya. Kalian itu tidak bisa mengalahkan aku. Aku hebat. Wah, orang-orang pikir, wah iya dia tinggi, dia besar. Kalau kita melawan dia, nanti kita cuma habis, mati deh. Gimana dong gitu. Tapi Daud bilang, kalian kenapa takut? Dia itu loh menghina Allah kita. Padahal Allah kita itu hebat. Ayo kita lawan dia. Wah, Daud kamu ngomong apa kamu? Kita tidak berani. Lalu Daud bilang, aku berani. Tapi bukan karena aku hebat. Aku berani karena aku tahu ada Allah yang hebat yang akan tolong aku. Dia bilang gitu. Wah, lalu raja dengar. Raja Saul dengar. Raja ada di tempat itu. Lalu dia panggil orang untuk siapa anak muda itu yang mau melawan orang raksasa itu yang namanya Goliat itu. Lalu orang-orang bilang, itu anak muda itu namanya Daud. Oh, suruh dia ke sini. Kalau memang dia satu-satunya yang berani, suruh dia ke sini. Kasih baju perangku supaya dia maju melawan orang yang jahat itu, orang yang sombong itu. Wah, Daud kemudian datang. Ya, dikasih baju perang. Bajunya itu besi. Supaya apa? Kalau nanti kena tombak, Daud nggak mati. Daud pikir, aduh baju besi nih, dia coba pakai. Aduh berat sekali. Sudah gitu ini kan ukurannya raja. Raja kan tinggi. Daud kan
masih muda, lebih kecil dari raja. Jadi waktu dia pakai, tuh besar sekali dan berat. Mau jalan mungkin susah dia. Lalu dia bilang sama raja, "Raja, mohon maaf, tapi hamba tidak bisa ini mau perang dengan baju yang kebesaran ini. Besar sekali raja, berat sekali juga." Wah, lalu raja bilang, "Nanti kalau kamu tidak pakai itu, kamu pakai apa?" Nah, dia bilang, "Raja, hamba ini sudah dilatih oleh Tuhan berperang bukan dengan ini. Hamba dilatih oleh Tuhan untuk berperang dengan apa yang hamba punya, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tenang raja, kita akan membawa nama Tuhan." Apa yang dilakukan Daud? Nah, seperti biasa, dia itu mengambil umbannya. Lalu dia pergi ke sungai, ambil batu. Nah, seperti biasa. Dia datang gitu ya. Seperti yang Tuhan selama ini sudah latih dia ya. Percaya Tuhan pasti tolong. Lalu dia datang orang itu. Lalu si bapak Goliat itu ya, yang besar tuh bilang, kamu anak kecil datang. Memangnya kamu pikir aku ini apa gitu? Tidak pakai senjata apa-apa. Lalu Daud, kamu tuh datang dengan senjata seperti itu. Tapi aku datang dalam nama Tuhan. Daud pikir Tuhanku lebih hebat daripada kamu gitu ya. Dia puter umbannya lalu wah, kena dia keningnya Goliat yang besar itu dan dia jatuh. Wah, mati deh Goliatnya. Lalu orang-orang semua lihat, loh, kok hebat. Wah, tapi orang-orang tahu kan waktu Daud tadi mau perang dia bilang, "Aku datang dalam nama Tuhan." Maka orang-orang tahu Daud menang karena siapa? Ya, karena Tuhan. Nah, hari ini kita belajar ya. Karena kita bisa takut tuh. Mungkin ada di antara anak-anak yang hari ini takut ditinggal sendirian. Lalu kita dengar ada orang yang sakit gitu ya. Di tengah-tengah pandemi ini, ada yang sakit, ada yang orang itu kehilangan pekerjaan, orang tuanya susah, cari uang. Mungkin kita juga sempat mendengar papa dan mama ada kesulitan. Kita mungkin juga di sekolah kita merasa sulit karena guru-guru tidak bisa ketemu dengan kita langsung untuk menjelaskan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, loh aku nanti bisa naik kelas atau enggak ya? Karena kan pelajarannya juga sulit begitu. Karena gurunya enggak ketemu langsung, ngajarnya kan lewat online jadi susah. Bagaimana caranya? Mungkin juga ada di antara anak-anak yang hari ini mulai takut karena mama papa harus bekerja. Mungkin bekerjanya lebih banyak dari biasanya, kita sering ditinggal sendirian di rumah. Kita takut kalau aku sendirian, lalu bagaimana? Nah, hari ini kita belajar dari Daud ya. Daud itu tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai dia. Maka hari ini anak-anak, ayo bersama-sama dengan Daud kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama melihat ayat kebenaran firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, ayo semuanya yang punya Alkitab, yang bawa Alkitab, yuk buka. Amsal 3 ayat 5, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, gimana caranya supaya kita itu belajar bersandar kepada Tuhan? 1, ayo coba sebutkan apa yang hari ini membuat kamu khawatir. Itu Goliatmu. Jadi kalau Daud berhadapan Goliat yang besar, dia melihat orang ini besar, lebih besar dari dia, mungkin ya ada sedikit takutnya sih. Orang-orang juga takut kok. Nah, sekarang apa Goliatmu? Apa yang membuat kamu takut? Anak-anak yang sudah bisa menulis, tuliskan. Lalu kalau sudah ketemu, takutnya apa? Sekarang percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar.
Setiap ketakutan kita, setiap kesulitan kita, pasti ada jalan keluarnya. Kalau Daud diajari Tuhan dengan menggunakan umban dan juga batu kali, ya, Tuhan kasih jalan keluar. Untuk kamu, untuk saya, Tuhan juga pasti kasih jalan keluar. Kalau takut, mungkin jalan keluarnya kita bisa saja mendengarkan puji-pujian, kita nyanyi sama Tuhan, atau kita juga bisa bermain dengan adik atau kakak supaya kita tahu kita tidak sendirian. Atau kalau kita takut dengan tidak naik kelas, ayo mengatur waktu, belajar dengan lebih baik. Pasti ada jalan keluar. Dan yang ketiga, gunakan setiap kemampuan yang Tuhan kasih. Daud tidak perlu pakai baju yang kebesaran, bajunya orang lain. Dia hanya perlu menggunakan apa yang dia punya, yaitu umban dan batu kali. Apa yang kamu punya? Kamu punya kepintaran, kamu punya iman kepada Tuhan, kamu punya kemampuan untuk memuji Tuhan. Apa yang kamu punya? Gunakan itu di tengah-tengah masa sulitmu. Tuhan bisa pakai hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Belajar sandar sama Tuhan ya anak-anak. Kita berdoa. Kami berterima kasih, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kau ajar kami ya Tuhan. Sedari kami kecil kami belajar bersandar pada Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami kaya, bukan karena kami bisa melakukan semuanya. Tapi kami bisa, kami mampu, kami pasti melakukan sesuatu yang berhasil karena Tuhan yang menolong kami. Ajar kami bersandar padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Anak-anak bisa melakukan persembahan melalui rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Langsung tunggu minggu depan ya. Pada jam yang sama, pukul 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Happy Sunday! God bless you! More, more, more. I want more, more, more. More,
Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan disayku, kepadanya hatiku percaya.